Para mahasiswa yang terkasih, di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana untuk mendapatkan atau menciptakan sebuah komunikasi pemasaran terpadu yang efektif. Lalu kita akan berbicara mengenai product life cycle, bagaimana product life cycle ini muncul dan bagaimana kita bertahan mengenai product life cycle, dan juga riset pemasaran. Untuk mencapai sebuah komunikasi pemasaran yang efektif, kita memerlukan 6 hal. Paling tidak ada 6 hal yang harus kita bicarakan, yaitu strategi komunikasi pemasaran yang tepat, artinya kita berbicara mengenai strategi, lalu bagaimana kita mencoba untuk melihat perencanaan dan segmentasi yang potensial, perencanaan media, biaya komunikasi dan belanja iklan, riset, lalu konsep bisnis masa depan. Mari kita bicarakan satu demi satu. Yang pertama, strategi yang tepat. Jika kita berbicara mengenai komunikasi pemasaran terpadu, ada strategi yang dinamakan AIDA. Attention, Interest, Desire, Decision, and Action. Jadi, mulai dari bagaimana kita grabbing attention, lalu itu menimbulkan sebuah interest dari konsumen, sehingga konsumen itu pada akhirnya memiliki desire dan memutuskan untuk membeli produk, itu yang dinamakan dengan AIDA. Nah, tahapan ini adalah tahapan bagaimana mereka dapat memenuhi, bagaimana mereka dapat mendapatkan produk dan jasa dari kita. Sehingga apa? Untuk masuk ke dalam AIDA yang tepat, semua komponen mulai dari direct marketing, support media, personal selling, dan sebagainya, ini harus berkesinambungan satu dengan yang lain. Sehingga pada awal pertemuan dulu dikatakan bahwa semuanya saling terintegrasi dengan baik, itu semata-mata agar mulai dari attention, interest, desire, decision, hingga action, ini dapat terwujud dengan baik. Jadi, mulai dari misalnya pemasaran dari mulut ke mulut seperti apa, lalu maksudnya personal selling itu seperti apa, lalu promosinya bagaimana, penggunaan visual yang tepat itu bagaimana, mengenai iklan, lalu iklan itu ditayangkan pada saat apa, dan sebagainya. Strategi itu harus semuanya tepat, termasuk strategi menentukan siapa segmen dan sebagainya. Nah, AIDA ini adalah sebuah strategi yang sangat terkenal, strategi yang memang dimulai dari nol hingga pada akhirnya mewujudkan sampai ke action dalam pemenuhan produk. Sehingga di dalam dunia komunikasi pemasaran terpadu, AIDA ini memang dilakukan. Jadi, bagaimana membuat orang itu bisa mengalihkan perhatiannya sehingga ada atensi kepada produk atau jasa kita. Misalnya seperti itu. Bagaimana kemarin Anda mencoba untuk melihat 7P. Jadi, kita melihat sebuah konsep, hotel itu bagaimana untuk menarik perhatian. Dibuat seperti apa yang itu bisa Instagramable, misalnya seperti itu. Lalu fasilitasnya bagaimana, lalu pelayanannya bagaimana, sehingga pada akhirnya dia akan memunculkan sebuah action untuk bisa menginap di situ. Satu, strategi yang tepat. Yang berikutnya, kita berbicara mengenai perencanaan dan segmentasi yang potensial. Untuk produk kita harus tahu siapa segmen utama, siapa supporting segment. Jadi, siapa sih yang utama? Misalnya, kita memiliki produk adalah susu. Susu ini adalah susu untuk siapa? Segmen utamanya siapa? Apakah untuk anak SD? Apakah untuk ibu hamil? Apakah untuk anak remaja?
Sehingga dengan adanya segmentasi yang jelas ini, kita tahu kita mau berbuat apa untuk iklan misalnya. Kita tahu mau berbuat apa untuk iklan ini ditayangkan di jam berapa, di hari apa. Nah, perencanaan inilah dan juga penentuan segmentasi inilah yang pada akhirnya akan membuat sebuah peluang pasar hingga pada akhirnya mencapai sebuah sasaran. Misalnya, kita akan membuat sebuah produk adalah susu untuk anak SD. Artinya apa? Kita akan jemput bola langsung kepada mereka ke sekolah-sekolah, lalu kita membuat iklan yang memang menggunakan talentnya anak juga SD usia mereka, lalu ditayangkan juga ini di jam yang mereka memang menonton. Nah, untuk penentuan segmentasi ini mungkin tidak hanya sekadar kita pengenalan produk. Mungkin nanti ada pengenalan juga mengenai rasa produk, lalu di dalam kemasannya juga memang kemasan untuk anak SD yang mencirikan itu adalah produk untuk anak di tingkatan mereka, di usia mereka. Lalu juga untuk gift atau barang-barang yang mungkin bisa menambah rangsangan untuk mereka membeli itu juga disesuaikan. Kita tidak akan membuat sebuah kemasan susu, misalnya ini adalah segmen utamanya adalah para anak SD, kemasan yang itu mencirikan kemasan dewasa. Tidak akan mungkin itu terjadi, karena itu sudah berbelok pada akhirnya. Nah, inilah yang kita namakan sebuah perencanaan dan penentuan segmentasi yang potensial. Sekali lagi, ini dapat dilihat melalui peluang pasar. Jadi, di pasar itu sedang apa? Kita mencoba untuk melihat sebuah permintaan. Jika kita tidak mencoba untuk melihat permintaan, kita mencoba untuk melihat melalui riset apa yang tidak ada di pasar. Nah, kita bisa ciptakan itu. Seperti kita yang pernah membahas di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, sampo adalah sampo biasa. Untuk segala usia. Untuk segala profesi, untuk segala atribut. Namun sekarang sudah ada sampo untuk mereka yang berhijab. Nah, ini kan merupakan peluang pasar. Segmentasinya jelas, hanya untuk mereka yang berhijab. Sehingga ini menciptakan sebuah niche market, sebuah ceruk, sebuah peluang yang bisa dimasuki. Untuk segmentasi ini, pastinya kita akan melihat berdasarkan banyak hal. Ya, mulai dari pembatasan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, termasuk batasan geografis. Tidak heran, dulu susu itu hanya satu, tetapi sekarang ada susu mulai untuk anak-anak, susu untuk remaja, dan susu untuk orang dewasa. Dan bahkan sekarang sudah ada susu untuk mereka yang berhubungan dengan tulang. Nah, segmentasi ini jelas. Segmentasi produk dan jasa Anda harus jelas. Anda tidak bisa menyampaikan bahwa segmennya adalah umum. Iya, umum itu siapa? Segmen utama harus jelas. Sebelum pada akhirnya akan ada segmen yang pendamping. Sehingga semua sasaran akan menuju kepada segmen utama. Nah, kesalahan penetapan segmentasi ini mengakibatkan apa? Banyak hal yang terkait. Penghamburan biaya promosi, waktu, tenaga. Betul. Karena apa? Jika segmentasi kita sudah salah menentukan, pasti semua ke belakang itu akan salah, strateginya akan salah. Susu untuk anak SD, tetapi yang talent di iklan misalnya anak SMP dan anak SMA, itu sudah salah.
memasukkan iklannya di waktu yang mereka tidak menonton, itu juga salah. Sehingga semuanya diperlukan apa? Perencanaan yang jelas, riset yang jelas. Ini yang berhubungan dengan strategi tadi. Masing-masing media massa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mulai dari media elektronik, media cetak, atau internet. Misalnya sosial media. Semua memiliki karakteristik. Contoh kecil, Anda sekarang lebih familiar dengan sosial media. Masing-masing sosial media itu memiliki karakter yang berbeda. Pada saat Anda beriklan di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Facebook, itu semuanya cirinya beda. Kalau untuk Instagram lebih menekankan apa? Twitter lebih menekankan apa? Facebook begitu pula. Dan sosial media yang lain juga sama. Semuanya memiliki karakter yang berbeda, walaupun muaranya akan satu. Nah, ini harus diperhatikan. Karena apa? Jika Anda salah, itu pasti akan menjadi seperti yang tadi, pemborosan tenaga, waktu, biaya, dan sebagainya. Sehingga Anda juga harus tahu mengenai hal-hal ini. Misalnya, jika itu di media elektronik, kapan iklan ditayangkan? Pagi, siang, sore, segmennya jelas siapa? Apakah akan diletakkan di sinetron? Apakah itu diletakkan pada pukul 2 siang? Atau malah pukul 9 pagi? Atau pukul 8 malam? Berapa kali akan ditayangkan? Oke, dan juga misalnya itu adalah sebuah out of home advertising, misalnya seperti billboard, oke, di perempatan mana itu, di perempatan jalan mana itu akan diletakkan billboard tersebut. Ukurannya berapa, visualisasinya seperti apa. Nah, itu semua direncanakan dengan baik, karena semua media itu memiliki karakter yang berbeda. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Biaya komunikasi dan belanja iklan. Kita semua harus tahu bahwa untuk mencapai awareness, biaya belanja iklan itu relatif besar. Kenapa iklan itu perlu? Iklan itu perlu untuk mempertahankan posisi brand, memperkuat kepercayaan konsumen. Kita ambil contoh. Anda sudah familiar dengan air minum dalam kemasan bernama Aqua. Jika Anda melihat media elektronik televisi, mengapa Aqua yang sudah terkenal dan juga para pedagang asongan, kalau misalnya Anda membeli Aqua, Anda menyebutkan nama Aqua, Aqua konotasinya untuk mereka adalah bisa merek apapun. Bisa merek Ades, bisa merek Aquaria, bisa merek apa, tetapi namanya Aqua. Nah, itu kan nama brand Aqua itu sebenarnya sudah ada menjadi top of mind dari konsumen. Namun mengapa hingga saat ini, walaupun merek Aqua itu sudah menjadi top of mind, tetap ada iklannya? Mengapa Aqua selalu berinovasi untuk membuat iklan, entah itu di sosial media, entah itu di media-media cetak dan elektronik? Karena untuk mempertahankan posisi brand, memperkuat kepercayaan konsumen. Itu yang dibutuhkan. Mengapa kita harus membuat iklan? Anggaran untuk membuat iklan memang rata-rata tinggi. Karena banyak hal yang dipersiapkan. Mulai dari pembuatan storyboard, mulai dari pemilihan talent, mulai dari biaya produksi di lapangan, lalu begitu pula dengan editing nantinya. Lalu setelah itu akan masuk kepada penempatan iklan di media apa, misalnya media televisi. Kalau misalnya Anda memasuki media televisi yang prime time,
waktu yang memang banyak penontonnya, itu juga akan biaya lebih tinggi. Nah, yang tidak kalah penting dari sebuah komunikasi pemasaran yang efektif adalah Anda harus melakukan riset. Riset ini menentukan keberhasilan dari semua pelaksanaan. Karena riset ini adalah bagian dari sebuah perencanaan. Riset ini penting. Misalnya, apa yang Anda riset? Apakah produk dengan kategori tersebut sudah ada di pasaran? Jika sudah ada, siapa kompetitornya? Dijual di mana? Bagaimana rasanya, bagaimana kemasannya, bagaimana harganya, bagaimana respon konsumen, dan sebagainya. Riset ini sangat penting. Bagaimana kita bisa membedakan antara hotel A dan hotel B? Bagaimana kita bisa membedakan antara rumah sakit A, rumah sakit B, sekolah A, sekolah B? Kalau itu jasa semuanya. Bagaimana kita membedakan antara air minum dalam kemasan A, B, C, D, E? Semua dibutuhkan riset. Termasuk sekarang, kalau kita berbicara misalnya air minum dalam kemasan yang memiliki rasa manis-manisnya, seperti yang Anda dengar di iklan, itu semua ada riset. Mengapa harus memilih yang air minum dengan yang rasa manis-manisnya? Ada apa di dalamnya? Apakah yang sebelumnya sudah ada? Oh, belum. Sehingga ini menjadi air minum dalam kemasan yang ada manis-manisnya pertama kali. Misalnya seperti itu. Komunikasi pemasaran efektif yang berikutnya adalah memiliki konsep bisnis masa depan. Mengapa harus memiliki konsep bisnis masa depan? Karena bisnis itu tidak hanya berjalan untuk saat ini, tetapi kita harus berpikir untuk di beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Mungkin dulu Anda pernah mengerti yang namanya es krim walls. Saya yakin Anda pernah mencobanya. Lalu es krim walls itu sangat booming, muncul di masyarakat, sehingga pada berikutnya muncul yang namanya kafe. Ya, es krim walls ini memiliki kafe yang ada di Mall Grand Indonesia. Walaupun pada akhirnya sekarang tutup kembali. Tetapi ada sebuah konsep bisnis masa depan yang mencoba untuk grab attention dan juga mencoba mendekatkan diri lebih lagi kepada konsumen. Bahwa dia menciptakan kafe, satu-satunya kafe yang melayani kebutuhan para penikmat es krim. Misalnya seperti itu. Nah, konsep bisnis masa depan ini pastinya diikuti dan harus direncanakan lebih matang. Mengapa? Karena kita memiliki kompetitor. Kita bergulat juga dengan perubahan lingkungan, harga, dan sebagainya. Termasuk yang paling penting adalah mutu. Bagaimana sebuah crackers, misalnya, kategori crackers, ini dapat bertahan untuk sekian tahun ke depan. Nah, semua yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran yang efektif tersebut, itu menciptakan sebuah tahapan seperti yang pernah kita bicarakan. Mulai dari awareness, masuk ke interest, masuk ke loyalty. Anda bisa lihat di sini, awareness itu hanya sekadar untuk bagaimana kita memberikan paradigma baru kepada konsumen. Ya, mulai dari kemasannya seperti ini, artis yang digunakan adalah si A, si B, sebagainya. Lalu kemasannya seperti ini, artinya ada sebuah perubahan pengetahuan dari yang biasanya galon air minum bentuknya seperti ini sekarang berbeda dengan seperti ini. Ada sebuah awareness. Oh, yang beda adalah yang ini, merek yang ini. Lalu interest.
Ada perubahan sikap di situ karena sudah masuk kepada interest. Artinya sudah hampir masuk ke dalam pembelian. Bagaimana? Oh, di situ ada perubahan sikap pastinya. Kalau konsumen sudah berubah sikapnya, artinya cara brandingnya juga beda. Cara membuat iklannya beda. Iklan antara untuk awareness dengan interest itu pasti berbeda. Iklan untuk yang hanya mengenalkan produk dengan iklan yang untuk menguatkan produk, menguatkan merek, itu berbeda. Makanya tadi disampaikan bahwa iklan itu mahal sekali. Karena membuat ciri bahwa ini iklan hanya sekadar untuk awareness, lalu iklan yang untuk interest dan sebagainya itu akan berbeda. Loyalty. Jika konsumen sudah masuk ke dalam tahap loyalty, pasti akan ada perubahan perilaku. Dia bisa mendiskreditkan produk lain karena dia sudah cinta mati istilahnya kepada produk yang dia setiain ini. Produk yang memang dia anggap bahwa ini adalah produk yang paling bagus sehingga dia bisa menerapkan sikap loyalty yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana untuk mencapai konsumen? Bagaimana untuk grab attention? Bagaimana cara untuk agar mereka bisa dari awareness masuk kepada interest sehingga nantinya harapan kita mereka menjadi loyal customers. Ada dua strategi. Pertama dengan pull, kedua dengan push. Ya, dari kata pull dan juga push kita tahu bahwa bagaimana kita mendekati konsumen. Push, mendorong, itu artinya apa? Artinya kita mendatangi customers, kita mendatangi pelanggan. Misalnya, menjual barang dagangan secara langsung kepada pelanggan melalui showroom, bernegosiasi dengan pengecer, pendekatan yang dilakukan para METREP, medical representative, tenaga penjual obat-obatan kepada dokter dan sebagainya. Jadi kita melakukan push, kita mendorong orang untuk membeli produk dengan langsung mendatangi pelanggan. Nah, pastinya biasanya untuk strategi ini sangat bermanfaat bagi merek-merek yang belum mapan. Biasanya, ya. Oke, dan membutuhkan promosi tambahan. Jadi promosi bentuk personal selling di sini bisa lebih kuat. Nah, untuk pull strategi, kita buat pelanggan itu mendatangi merek. Ini kebalikannya. Kita tarik. Namanya pull itu kita tarik. Jadi pelanggannya itu kita tarik. Caranya gimana? Caranya salah satunya dengan adanya periklanan. Itu adalah salah satu cara. Jadi bagaimana membuat mereka itu datang ke pelanggan? Misalnya, saya untuk membeli produk-produk kesehatan sekarang karena kita tidak memiliki mobilitas untuk keluar, saya cari informasi di internet, saya search, and then setelah itu, oh ya, ternyata produk ini seperti ini. Sehingga saya yang mendatangi merek, saya yang mendatangi brand tersebut. Sehingga pada saat kita berbicara mengenai pull strategi, kita harus kuat dalam promosi. Mulai dari promosi di media cetak, promosi di media internet, promosi di media elektronik. Bagaimana kita sebar seluruh bentuk promosi itu agar pada akhirnya mereka yang mencari kita. Itu adalah pull. Nah, bagaimana mengaplikasikan pull dan push? Semuanya bisa diaplikasikan dua-duanya dengan lebih baik. Artinya kita tidak hanya untuk pull saja atau push saja. Kita bisa
melakukan kombinasi pull and push strategi ini. Jadi kita memberikan rangsangan-rangsangan, memberikan terpaan-terpaan iklan, terpaan-terpaan di media, publisitas, dan sebagainya, sehingga mereka menjadi penasaran akan produk kita. Begitu pula di tempat yang lain, kita juga langsung ke pembeli, langsung ke konsumen. Baik, yang berikutnya teman-teman, kita akan berbicara mengenai product life cycle. Mengapa kita berbicara mengenai product life cycle? Semua produk, semua jasa itu memiliki batasan waktu. Jadi mengapa kita belajar mengenai product life cycle? Karena semuanya itu memiliki batasan waktu. Kalau di obat-obatan namanya expired date. Semuanya memiliki batasan waktu. Mengapa semuanya memiliki batasan waktu? Karena yang namanya dunia itu selalu berkembang. Waktu itu selalu berkembang. Produk selalu berkembang. Sehingga mungkin dibutuhkan inovasi-inovasi yang lain. Anda tahu, beberapa produk kosmetik dalam negeri itu memiliki daur hidup yang pada akhirnya tidak diminati oleh masyarakat. Karena apa? Muncul produk-produk baru yang lebih bisa meraih grabbing attention of the customers. Misalnya seperti itu. Ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit, ada produk-produk dan jasa-jasa yang lain yang pada akhirnya mereka ditinggalkan oleh konsumen. Mereka hanya jaya di masanya dan tidak bisa berkompetisi di waktu yang sekarang. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan inovasi. Mereka tidak melakukan riset. Mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat, yang melihat bahwa konsumen dulu dan konsumen sekarang itu berbeda. Teknologi dulu dan teknologi sekarang itu berbeda. Untuk itulah kita belajar mengenai product life cycle. Dan product life cycle ini biasanya sangat sering terjadi untuk produk-produk elektronik. Ya, rentang waktunya sangat sempit untuk produk elektronik. Anda tahu sendiri, Anda memiliki smartphone, dan smartphone ini kian hari fitur-fiturnya kian bertambah, sehingga dia memiliki durasi atau rentang waktu yang sempit. Sehingga begitu sudah ganti dengan fitur baru, dengan spesifikasi baru, produk yang lama pasti akan ditinggalkan. Inilah daur hidup produk. Mulai dari pengenalan, introduction, lalu tumbuh, lalu mapan, lalu decline. Nah, kita lihat satu demi satu. Pada saat introduction, produk atau jasa ini mulai dikenalkan kepada masyarakat. Artinya apa? Produk baru ini biasanya akan masuk ke masyarakat melalui berbagai cara promosi. Misalnya Anda memiliki sebuah usaha rumahan, itu Anda mulai mengenalkan produk-produk itu mulai dari kecil, meluas ke wilayah-wilayah yang lain. Produk itu mulai dikenali oleh masyarakat. Mungkin kalau ini adalah produk di perusahaan besar, dengan adanya iklan yang baru, lalu iklan yang berbeda, mulai dikenalkan bahwa membuat orang itu aware bahwa ada produk ini. Nah, semakin orang mengenal produk ini, semakin produk ini akan tumbuh. Artinya, demand juga akan naik, permintaan naik. Ya, jadi misalnya ada produk baru nih, produk yang paling dekat dengan Anda adalah produk makanan. Tiba-tiba ada makanan baru, tiba-tiba ada kafe baru. Nah, ini muncul. Dengan banyaknya testimoni positif, banyak orang yang upload di Instagram, banyak orang yang komen. Nah, produk ini mulai dikenal, jasa ini mulai dikenal, mulai tumbuh. Ya, responnya baik, bintang 5, testimoninya bagus, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya, produk atau jasa ini masuk ke dalam tahap
mapan, mature. Nah, tahap mapan ini merupakan tahap yang kritis. Tahap mapan ini adalah tahap yang kritis. Di sini adalah dituliskan peak sampai di titik puncak. Titik puncak ini hati-hati. Titik puncak ini bisa mengakibatkan produk hanya stabil, tidak ada pergerakan apapun, konsumennya hanya itu saja, tidak bertambah, atau peak ini bisa menyebabkan produk itu semakin naik, konsumennya semakin banyak, atau malah produk itu menjadi decline. Ini yang menjadi hal yang harus kita waspadai. Nah, jika produk itu sudah mapan, kita yang harus berhati-hati. Kita sebagai produsen harus berhati-hati. Bagaimana dengan produk itu? Artinya apa? Jika jumlah konsumen dan jumlah permintaan itu sudah stabil, itu adalah tanda bagaimana kita harus melakukan inovasi. Bagaimana kita masuk ke dalam mengembangkan. Karena apa? Di dalam peak inilah yang dikatakan titik jenuh. Titik jenuh ini harus diwaspadai. Karena jika tidak, yang terjadi adalah seperti yang warna merah. Produk akan turun. Artinya apa? Permintaan semakin menurun. Kalau permintaan semakin menurun dan menurun, itu akan bisa bangkrut, tutup. Nah, yang dilakukan apa? Pada saat kita mencapai titik jenuh atau peak di sini, jumlah konsumen itu juga rata-rata sama. Yang dilakukan adalah banyak hal. Misalnya apa? Anda mulai memainkan harga. Ya, sehingga tidak jarang misalnya Anda menemukan produk-produk itu harganya sangat dimainkan. Mulai menjadi harga lebih murah atau harganya 2 menjadi 1 harga dan sebagainya. Permainan harga. Atau bermain promosi, promosinya gencar. Ya, atau misalnya Anda memunculkan varian yang baru. Varian yang baru, misalnya Anda memunculkan menu baru, kalau itu makanan atau minuman. Atau bisa jadi Anda membuat iklan yang baru, iklan yang memang membuat orang aware lagi bahwa produk ini masih ada, produk ini tetap diminati, produk ini ternyata ada inovasi yang baru. Nah, product life cycle ini harus dipahami oleh seorang ahli Komsar, seorang ahli marketing communication, karena jika tidak, kita menemukan banyak contoh bagaimana produk itu semakin menurun dan hilang di pasaran. Seperti apa? Seperti contoh smartphone Nokia. Semakin hilang dan semakin hilang. Nah, peak ini muncul, misalnya contoh smartphone yang lagi booming sekarang adalah Xiaomi. Nah, Xiaomi terus melakukan inovasi. Dia mencoba untuk memproduksi seri-seri terbaru dengan inovasi-inovasi terbaru, dan dia bermain harga. Bahwa dengan harga segitu, dengan kompetitor yang lain, dia bisa main dengan fitur dan spesifikasi yang juga tidak kalah hebatnya. Nah, ini yang dimaksud bahwa bagaimana kita melihat bahwa produk itu terus melakukan inovasi dan perkembangan. Tidak hanya stabil. Karena jika Anda hanya diam stagnan di jumlah konsumen yang sama, di titik jenuh, karena Anda tahu bahwa pesaingnya sudah banyak dan Anda tidak melakukan inovasi apapun, tentunya konsumen akan meninggalkan Anda. Karena apa? Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk saat ini,
konsumen itu paling mudah untuk brand switching. Mereka sangat mudah untuk berganti brand yang mereka suka, brand yang mungkin promonya tinggi, brand yang mungkin taste-nya enak, brand yang mungkin memiliki value-value yang berbeda dibandingkan brand yang selama ini dikonsumsinya, misalnya seperti itu. Nanti bisa Anda baca sendiri, ini adalah strategi-strategi mengenai harga, misalnya seperti itu. Bagaimana harga ini bisa Anda utak-atik, Anda mainkan sehingga titik jenuh ini tidak lama jenuhnya dan semakin dia stabil, sehingga kurva itu tidak menurun. Nah, cara memperpanjang daur hidup produk, cara memperpanjang produk life cycle, meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen dengan berbagai value yang ditawarkan. Betul. Mencari fungsi lain produk. Jadi misalnya, produk itu tidak hanya bisa dikonsumsi tetapi bisa dikreasikan dalam bentuk lain. Jadi kita mencoba untuk melihat benefits dari pembelian atau pengkonsumsian produk tersebut. Memodifikasi produk, misalnya isinya, kemasannya, takaran, dan sebagainya. Mencari target konsumen baru, atau membidik segmen pasar baru. Jika pasar yang lama itu sudah tidak ada, Anda mungkin mencari pasar baru. Misalnya beralih, biasanya segmennya adalah untuk mereka yang ada di Jakarta. Mengapa tidak Anda merambah juga ke daerah yang lain? Untuk itulah, semua muaranya adalah riset. Bagaimana Anda mencoba untuk melakukan riset? Riset itu tidak hanya dilakukan pada saat perencanaan, tetapi hingga pada akhirnya produk itu ada di masyarakat, tetap dilakukan riset. Karena apa? Kita ingin mengidentifikasi produk atau jasa kita hingga pada saat ini. Tidak hanya pada saat produk atau jasa itu sedang dikeluarkan, tetapi pada saat sekarang bagaimana kita maintaining produk dan jasa kita. Riset pemasaran itu dapat dilakukan dengan penelitian segmentasi. Tadi kita sudah belajar mengenai segmentasi. Misalnya untuk usia berapa, apakah memang itu cocok untuk mereka, untuk jenis kelamin, untuk di wilayah atau geografis yang mana, dan sebagainya. Penelitian juga dapat berupa riset mengenai produk. Bagaimana desainnya? Mungkin Anda pernah mengalami bahwa tiba-tiba di salah satu pusat perbelanjaan Anda didatangi oleh seseorang yang melakukan riset pasar. Mereka meminta Anda untuk mengisi kuesioner atau melakukan wawancara. Jadi riset itu bisa dilakukan dalam bentuk riset segmentasi, riset produk, atau riset harga. Bagaimana dengan harga ini? Apakah sesuai atau tidak? Atau juga riset bentuk promosi. Bagaimana dengan iklan yang ditawarkan? Menemukan iklan di mana saja? Bagaimana mengerti mengenai ini? Atau juga tentang distribusi. Bagaimana distribusi? Apakah mudah mencapai atau mendapatkan produk ini? Di mana bisa didapatkan produk ini dan sebagainya. Nah, riset-riset ini akan sangat berguna untuk kita melihat apakah produk ini memang menjadi demand dari masyarakat, menjadi permintaan dari masyarakat, dan bagaimana untuk maintaining, apakah perlu inovasi atau tidak. Metodenya apa? Bisa kuesioner, artinya kita mengisi berdasarkan daftar pertanyaan, atau dengan focus group discussion,
Misalnya seperti itu. Jadi untuk beberapa orang di salah satu wilayah dilakukan riset, itu bisa. Jadi kelompok-kelompok tertentu atau wawancara. Nah, riset itu harus relevan. Artinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Anda membutuhkan apa? Anda melihat apa? Ada fenomena apa yang terjadi dari produk dan jasa Anda? Apakah sudah tidak diminati? Ataukah memang ada indikasi bahwa iklannya tidak menarik dan sebagainya? Harus relevan kepada produk atau jasa kita. Tepat waktu, betul, ada deadline, Anda harus menentukan timeline. Efisien, ya, kita harus melakukan riset seefisien mungkin, karena riset itu mahal jika Anda tidak melakukannya secara efisien. Misal, bagaimana untuk melihat riset mereka yang ada di wilayah timur Indonesia? Apakah harus ke sana? Itu kan makan biaya. Itu tidak efisien. Bagaimana cara melakukannya agar itu efisien? Harus objektif. Kesalahan interpretasi harus dihindari agar hasilnya dapat membuat bahwa memang inilah hasil riset dan ini bukan subjektif.